Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba AR dengan NIM 230409500002 dari kelas 23B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pendekatan dan teknik dalam bimbingan dan konseling anak usia dini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah profesi kependidikan yang diampuh oleh Ibu dosen Merisa Monoarfo SPD MPD. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas di sini. Pada bagian A, definisi pendekatan dan bimbingan konseling. B, pendekatan dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. C, teknik dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. A. Definisi pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh para profesional untuk membantu individu mengatasi masalah, mengembangkan potensi diri, dan mencapai tujuan hidup mereka. Pendekatan tersebut dapat melibatkan berbagai teknik, teori, atau strategi sesuai dengan kebutuhan klien. B. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. Pertama, pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi, dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pendekatan remedial. Dalam pendekatan remedial, guru atau pembimbing akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. 3. Pendekatan preventif. Pendekatan preventif didasarkan pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat membantu anak untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu, maka masalah dapat dihindari sebaik-baiknya. Pendekatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada anak tentang akibat dari suatu tindakan tertentu. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan di taman kanak-kanak muncul dari karakteristik atau permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Yang kelima, pendekatan tradisional. Dalam bimbingan dan konseling anak, dengan pendekatan tradisional seringkali melibatkan keterlibatan orang tua dan anggota keluarga. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang diwariskan turut menjadi dasar dalam memberikan panduan kepada anak. Seringkali melalui metode storytelling atau cerita moral yang bertujuan memberikan arahan dan mengembangkan karakter. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keenam, pendekatan developmental. Pendekatan developmental dalam bimbingan dan konseling anak menekankan pemahaman terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Fokusnya adalah membantu anak mengatasi tugas perkembangan dan krisis yang mungkin muncul, sambil mempromosikan pertumbuhan positif dan kesejahteraan secara menyeluruh. Pendekatan ini memandang anak sebagai individu yang aktif dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran mereka. C. Teknik bimbingan dan konseling anak usia dini.
Dalam bimbingan dan konseling anak usia dini, beberapa teknik yang dapat digunakan melibatkan pendekatan yang kreatif dan bermain. Berikut beberapa contoh teknik tersebut. Yang pertama, permainan simbolis. Menggunakan mainan dan permainan untuk memungkinkan anak mengungkapkan perasaan dengan pengalaman mereka. Yang kedua, konseling bermain atau play therapy. Menggunakan permainan sebagai alat untuk membantu anak mengatasi masalah, mengungkapkan emosi, dan membangun hubungan dengan konselor. Yang ketiga, cerita-cerita interaktif. Menggunakan cerita atau dongeng yang melibatkan partisipasi anak, memungkinkan mereka untuk merespon dan berkontribusi. Yang keempat, seni ekspresif. Menggunakan aktivitas seni seperti melukis, menggambar, atau membuat kerajinan untuk memfasilitasi ekspresi diri anak. Yang kelima, musik terapi. Menggunakan musik sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi dan membangun koneksi dengan anak. Yang keenam, santri terapi. Memberikan anak kesempatan untuk bekerja dengan pasir dan miniatur, memungkinkan mereka membuat dunia yang merefleksikan perasaan dan pengalaman mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.